asal-usul manusia di Indonesia. Teman-teman, mungkin banyak dari kita yang belum tahu bagaimana asal-usul manusia di Indonesia. Menurut Eugene, orang yang pertama kali melopori penelitian pada tahun 1880-an yang penemuan fosil manusia purba ditemukan di lapisan Pleistosen. B. Persebaran manusia di Indonesia. 1. Teori Yunan. Menurut teori ini, orang-orang di Nusantara berasal dari bangsa Yunan. 2. Teori Nusantara. Menurut teori ini, asal-usul manusia di Nusantara tidak berasal dari luar maupun dari dalam Nusantara itu sendiri. 3. Teori out of Africa. Menurut teori ini, manusia yang hidup sekarang ini berasal dari Afrika. C. Asal-usul nama Indonesia. Pemberian nama ini sesuai keinginan, kondisi fisik, sosial, dan budaya. Pertama, Hindia. 2. Netherlands Oost-Indie. 3. Insulin. 4. The Malay Archipelago. 5. Le Indi Insulair. 6. Hindia Timur. 7. Nusantara. Dan 8. Indonesia. Nah, untuk selanjutnya pembentuk suku bangsa dan negara. Sebenarnya apa sih yang menjadi landasan terbentuknya suku bangsa dan negara? Yang pertama yaitu secara biologi mampu berkembang biak dan bertahan. Yang kedua mempunyai nilai budaya yang sama dan sadar akan rasa kebersamaan. Yang ketiga membentuk jaringan, dan yang terakhir menentukan ciri kelompoknya. Buat yang belum tahu, di Indonesia itu terdapat 8 jenis manusia purba, mulai dari yang tertua hingga yang paling muda. Yang pertama Meganthropus paleojavanicus, manusia purba yang paling tua di Indonesia, yang hidup sekitar 1,9 juta tahun yang lalu di wilayah Jawa. Yang kedua Pithecanthropus mojokertensis. Yang ketiga Pithecanthropus erectus. Yang keempat Pithecanthropus soloensis. Yang kelima Homo wajakensis. Yang keenam Homo floresiensis. Yang ketujuh Homo soloensis. Dan yang terakhir Homo sapiens atau manusia cerdas, bisa juga disebut sebagai manusia purba yang menyerupai manusia modern. Perkembangan manusia di Indonesia sejak masa lampau sampai sekarang berdasarkan kebudayaan dibedakan menjadi 4. Yang pertama, zaman prasejarah. Yang kedua, zaman purba. Yang ketiga, zaman madya. Dan yang terakhir, zaman baru atau modern. Kehidupan berkelompok. Yang pertama, adanya interaksi. Yang kedua, terbentuknya pembagian tugas serta struktur tugas-tugas. Yang ketiga, pembentukan dan penegasan struktur kelompok yang jelas dan terdiri atas peran-peranan. Yang keempat, terjadi penegasan dan peneguhan norma-norma. Pembentukan komunitas. Yang pertama, memiliki unsur khas yaitu teritorial sebagai tempat komunitas berada. Yang kedua, terdapat kelompok masyarakat yang memiliki ciri-ciri sendiri. Yang ketiga, komunitas yang besar dan memperluas wilayahnya diikuti oleh kebudayaan akan membentuk suku bangsa. Pembentuk suku bangsa. Pembentuk suku bangsa Indonesia diyakini berasal dari utara, yaitu dari daratan Asia. Pembentuk suku bangsa di Indonesia terutama dari segi bahasa, organisasi sosial, dan adaptasi terhadap lingkungan. Pembentukan bangsa dan negara. Pembentukan negara diawali dengan adanya pembentukan kelompok masyarakat yang akhirnya menjadi bangsa yang berada di bawah naungan suatu negara.